adik-adik, apa kabar? Tentu pada hari ini sehat semua ya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul lagi mengadakan ibadah sekolah minggu setiap minggu ya adik-adik. Tetapi jangan lupa ya, pakai prokes. Karena saat ini juga masih suasana masih ada pandemi. Jadi kita selalu mengadakan prokes ya adik-adik supaya kita tetap diberikan kesehatan. Ada sukacita ya hari ini ya adik-adik? Oke, makanya kita akan memulai ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kuy! Adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi dan sayangi, kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu puji-pujian untuk memulai kebaktian kita. Nah, sekarang kita berdoa menyatukan hati dan pikiran kita supaya kebaktian kita nanti dapat berlangsung dengan baik. Siapkan hati dan pikirannya Dedek, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Bapak, kalau pagi hari ini kami akan memulai kebaktian kami dengan baik, kiranya Tuhan hadir di antara kami mulai dari awal sampai akhir nanti, agar kami dapat menyatukan hati dan pikiran kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, firman yang akan kami dengarkan nanti, jadikanlah itu untuk pelita di jalan kami yang akan kami lakukan, dan kami bisa menebarkan kasih di sekitar kami, dimanapun kami berada ya Bapak. Jadikanlah kami sekolah minggu yang taat kepadamu, taat kepada orang tua dan guru-guru kami. Jadikanlah kami anak yang sopan santun, agar kami dapat menjadi contoh buat lingkungan kami. Bapak, dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan hapuskan agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik,
kita angkat pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, bagi Yesus kuserahkan. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Amang Pendeta mau mengajak adik-adik supaya kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menyertai hati dan pikiran kita dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih menyertai kami, memberikan sukacita di hari Minggu ini, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat belajar, memahami, serta melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kami. Selamat hari Minggu, walaupun kita tidak berjumpa, tetapi sukacita Tuhan biarlah senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kita, dan kita semakin mampu memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun situasi dalam keadaan seperti sekarang ini kita belum dapat berkumpul bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, belajar firman Tuhan, tetapi Amang Pendeta tetap mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Adik-adik kami sekolah minggu, firman Tuhan di hari Minggu ini diberi nama Minggu Palmarum. Tertulis dari kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Amang Pendeta akan bacakan, adik-adik semua mendengarkannya. Yesus diolok-olokkan
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu ini Minggu Palmarum. Itu berarti adalah minggu yang terakhir sebelum penyaliban Yesus. Nah, setelah Yesus disalibkan, dia juga akan mati. Di minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana proses penangkapan Yesus. Dan sekarang dikatakan Yesus diolok-olokkan. Coba, siapa yang tahu arti diolok-olokkan? Kalau dikatakan diolok-olokkan itu berarti diejek, direndahkan, diberlakukan tindakan yang tidak baik kepada Yesus. Nah, setelah Yesus ditangkap, dibawa kepada mahkamah agama, lalu diserahkan kepada wali negeri. Itulah yang kita katakan Pontius Pilatus. Jadi si Pilatus inilah yang menentukan atas bagaimana selanjutnya proses setelah Yesus ditangkap. Apakah dia dihukum, apakah dia disalibkan, apakah dia dihukum mati, atau bahkan bisa untuk dibebaskan. Tapi ternyata si Pontius Pilatus memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Sehingga dari proses penyaliban tadi, dia juga akan mengalami kematian. Yesus disalibkan dan lalu kemudian Yesus mati. Tetapi sebenarnya di sekolah minggu, si Pontius Pilatus ini sebagai wali negeri, dia tahu kalau Yesus itu sebenarnya tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah, Amang? Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, sebelum sampai kepada ayat 27, di ayat 24 dikatakan si Pontius Pilatus demikian, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Berarti dia takut dan menyerahkan kepada orang banyak, menyerahkan kepada masyarakat tentang proses penghukuman atas Yesus. Karena orang banyak sudah kacau di luar, kacau di tengah-tengah perkumpulan itu. Mereka mengatakan, salibkan dia, hukum dia, salibkan Yesus. Nah, mendengar seruan orang banyak, si Pontius Pilatus takut jabatannya turun, takut orang tidak menganggapnya lagi sebagai wali negeri. Nah, itu makanya dia dengan terpaksa ikut untuk menghukum Yesus, menyalibkan Yesus. Lalu juga yang kedua, serdadu-serdadu justru seenaknya memperlakukan Yesus sebagai seorang tahanan. Diludahi, dicaci maki, bahkan dibuat tadi mahkota duri ditaruh di atas kepalanya. Tentu kalau kita bayangkan itu sakitnya luar biasa dan akan mengeluarkan darah, dan pasti kepalanya juga akan luka. Nah, adik-adik kami sekolah minggu, dari proses Yesus diolok-olokkan sampai kepada penyaliban sehingga Yesus mati juga, apa yang dapat kita
ambil, kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, Amang Pendeta mau katakan, dari peristiwa Yesus diolok-olokkan, diejek, anak-anak sekolah minggu juga harus bisa lebih memahami tentang menghargai sesama, menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati setiap orang dimanapun kita berada. Di sekolah, hormati gurumu. Hormati juga guru-guru sekolah minggumu. Hormati setiap orang. Bahkan orang yang lebih muda dari kita pun harus kita hormati. Harus kita hargai. Jangan seperti serdadu-serdadu tadi, seenaknya saja mencaci maki Yesus, meludahi Yesus, dan memukul Yesus. Bahkan menyiksanya sampai kepada proses kematian. Nah, kalau zaman sekarang memang tidak ada serdadu. Tapi bisa kita ibaratkan, kalau kita punya cita-cita menjadi seorang tentara, punya cita-cita menjadi seorang polisi, punya cita-cita menjadi seorang jaksa, hakim, ya silakan. Itu bagus. Tetapi kebenaran harus tetap kebenaran. Tidak boleh diputarbalikkan. Jika benar, katakan yang benar. Jika salah, tetap katakan itu salah. Dan tidak boleh seenaknya saja. Lalu yang berikutnya, adik-adik sekolah minggu, yang pertama tadi, hargai dan hormati orang lain. Yang kedua, selalu belajar bagaimana kita supaya bisa bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Nah, dari peristiwa ini tadi ditunjukkan lagi-lagi kepada si serdadu-serdadu tadi. Dari proses mereka menghukum Yesus, meludahi Yesus, tentu itu pun tidak berperilaku sopan, tidak berperilaku santun. Tetapi adik-adik sekolah minggu, dari proses ini semua kita harus belajar bagaimana berlaku sopan dan santun, supaya setiap orang juga dapat menghargai kita, dapat berbuat baik kepada kita. Tapi kan abang, saya masih belum sekolah, masih mau menuju proses sekolah. Ya, justru kita masih muda, kita masih kanak-kanak, kita masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, sampai kepada kelas 6 SD, bahkan ada yang SMP juga. Disinilah proses kita belajar, dan belajar. Bukan hanya belajar melalui sekolah, tetapi belajar bagaimana berperilaku sesuai dengan agama kita, sesuai dengan firman Tuhan yang disenangi Tuhan, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau dikatakan lemah lembut, di situ sudah mencakup sopan santun, di situ sudah mencakup perbuatan yang menghargai, menghormati, perbuatan baik. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab ia akan memiliki bumi. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan seperti itu, tentu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita peroleh dari bumi, semuanya bisa kita peroleh. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan kelemah lembutan itu ada, kelemah lembutan itu bisa kita terapkan. Kalau kita sudah lemah lembut, kita sudah sopan santun, kita sudah menghargai orang lain, kita sudah menghormati orang lain, kamu mau memperoleh jajan yang banyak, kamu mau memiliki mainan yang banyak, kamu mau segala sesuatunya baru, pakaian baru, sepatu baru, apapun baru, tentu itu sangat gampang diperoleh. Dan kamu nanti dewasa, kamu mau menjadi orang kaya, kamu mau punya mobil baru, kamu mau rumah yang mewah, yang megah, itu sangat gampang. Hanya satu syaratnya, lemah lembut. Maka semuanya yang ada di bumi akan kamu miliki. Itu firman Tuhan yang berkata. Jadi kalau firman Tuhan yang berkata, tentu tidak ada
yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita fokus dan tetap untuk melakukannya. Yang terakhir, anak-anak sekolah minggu dilarang keras, ya, dilarang keras untuk melakukan tindakan kekerasan. Apa itu tindakan kekerasan, Amang? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca, dibaca lagi nanti firman Tuhan ini ayat 27 sampai ayat 31. Di situ ada tindakan kekerasan. Sebagai salah satu contoh, serdadu-serdadu tadi mengolok-olokkan Yesus, meludahi Yesus, membuat mahkota duri dan diletakkan di atas kepalanya. Tentu itu sangat sakit. Dan itu sebagai tindakan kekerasan secara fisik. Ada juga kekerasan secara perkataan. Nah, apa itu, Amang? Yaitu tadi, kita tidak boleh mengolok-olokkan orang lain. Jangan mengejek orang lain. Jangan suka hati membuli orang lain. Kalau dia gendut, ya biarkan saja. Jangan katakan, gendut. Biarkan saja. Kalau dia jelek, kalau dia hitam, jangan katakan kepada dia kalau dia benar-benar hitam. Jangan semakin kamu ejek dia hitam. Jangan semakin kamu ejek dia karena rupanya yang jelek. Tetapi tetap dekati, tetap rangkul, tetap sopan santun, tetap hargai. Karena dia juga ciptaan Tuhan. Nah, baiklah adik-adik sekolah minggu, di Minggu Palmarum ini kita diajak firman Tuhan untuk melakukan hal yang lemah lembut, yaitu sopan santun, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan juga kita harus tidak melakukan tindakan kekerasan. Semoga adik-adik semua dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari dan semakin belajar melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika itu sudah kita lakukan, ingat, semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita sesuai keperluan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami di Minggu Palmarum ini. Kami sudah mengingat peristiwa Yesus ditangkap, Yesus diolok-olokkan, diejek, dicaci maki, mendapat penghinaan, mendapat penderitaan. Dan semuanya itu hanya untuk menebus dosa-dosa kami semua. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami dalam hidup kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai proses penghormatan kami, penghargaan kami, yang mana Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Maka kami pun harus melakukan firman Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan, melakukan yang Tuhan senangi, dapat kami wujudkan di tengah-tengah hidup kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu sebagai penuntun di dalam hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kembali oleh kuasa darah.
Maret 2021. Kakak mengingatkan kembali untuk lomba BBT baca benar tepat. Untuk horong 2, ayat bacaannya diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Dan untuk horong 3, ayat bacaannya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Bacanya dengan semangat dan serius ya, karena ini firman Tuhan biar tambah ganteng dan cantik. Oke? Nah, untuk horong 2, pengumpulannya itu dikirimkan ke kakak Maya. Dan untuk horong 3, dikumpulkannya itu ke kakak Doris. Jangan lupa ya, minggu ini adalah minggu terakhir, tanggal 28 Maret 2021. Oke? Dan kakak mengumumkan bahwa tanggal 2 April 2021 kita mengadakan ibadah virtual untuk memperingati Jumat Agung. Jangan lupa ya, tanggal 2 April. Dan pada tanggal 4 April 2021 kita juga melakukan ibadah. Nah, tanggal 4 April itu adalah hari yang ditunggu-tunggu kita. Kenapa? Karena tanggal 4 April kita akan mengumumkan lomba-lomba dari 4 minggu terakhir ini. Jangan dilewatkan ya. Ingat tanggal 4 itu ada pengumuman lomba-lomba. Sudah gak sabar kan siapa yang menang? Oke, kita tunggu ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Adik-adik kami sekolah minggu, untuk mengakhiri kebaktian kita pada minggu hari ini, marilah kita sama-sama menyerahkan segala puji-pujian kita dan setiap kebaktian kita agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom, hora.